hari ini. Sebelumnya izinkan kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil pembelajaran kami dengan judul Analisis Riset Operasional Program Linear Metode Grafik pada Rumah. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Sultan Arya dan 3 rekan saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Alawis. Perkenalkan saya Ardianto Saputra. Perkenalkan nama saya Bilga Praditya. Presentasi pada pagi hari ini ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada definisi dari riset operasional, kedua ada tahapan riset operasional, ketiga titik riset operasional, manfaat dan tujuan riset operasional, fungsi dan tujuan metode grafik, dan yang terakhir ada studi kasus. Boleh next? Next. Gak perlu lama-lama, jadi kita langsung masuk aja ke poin yang pertama. Yang pertama itu ada definisi riset operasional. Riset operasional itu biasa disebut juga dengan riset operasi, yang merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu operation research. Nah, riset operasional ini memiliki berbagai macam arti dan arti bagi orang yang berbeda kepentingan dan latar belakang. Ada yang beranggapan kalau riset operasional itu sebagai metode analisis kuantitatif, dan ada yang juga beranggapan kalau riset operasional itu adalah sains metode atau metode ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan. Next. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 4 pengertian riset operasional menurut para ahli. Yang pertama itu dari Morse dan Kimball, riset operasional adalah metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang ditangani dengan dasar kuantitatif. Yang kedua, menurut Miller dan LKSK, sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam kerangka memecah masalah yang dihadapi sehari-hari sehingga dapat dikerjakan secara optimal. Yang ketiga, menurut Topik, riset operasional adalah pendekatan dalam proses pengambilan suatu keputusan yang ditandai dengan menggunakan pengetahuan ilmiah melalui usaha kelompok antar disiplin dengan tujuan menentukan penggunaan terbaik sumber daya yang terbatas. Dan yang terakhir, menurut Yuga Negara, riset operasional adalah ilmu yang dapat mengkaji teknik-teknik pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai solusi yang optimal, khususnya masalah yang berorientasi pada sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai hasil yang optimal. Dari keempat pengertian menurut para ahli ini bisa kita simpulkan kalau riset operasional itu metode ilmiah untuk mengambil keputusan manajemen. Pendekatan ini memanfaatkan ilmu pengetahuan, matematika, logika, dan pemecahan masalah secara optimal, terutama yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas secara efisien dan efektif. Selanjutnya akan dijelaskan. Tahapan riset operasional merumuskan masalah. Yang kedua, membentuk model sistematis. Yang ketiga, mencari masalah. 4, menguji metode dan melaksanakan keputusan. Teknik riset operasional, metode linear. Metode linear itu teknik matematis yang digunakan untuk memecahkan masalah optimasi dengan tujuan memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input. Fungsi tujuan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan linear yang harus memenuhi kendala-kendala tertentu juga dalam bentuk linear. Metode grafik, pendekatan visual untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan 2 variabel keputusan. Dalam metode ini, grafik dari fungsi kendala digambar di atas bentuk koordinat dan daerah visible atau daerah yang memenuhi semua kendala.
Ditentukan solusi optimal dicari pada titik di mana garis fungsi tujuan menyinggung daerah fungsi tujuan paling jauh dari titik asal. Metode transportasi. Teknik yang digunakan untuk menentukan cara paling efisien dalam mengolarisasikan sumber daya dari beberapa titik pengiriman atau sumber ke beberapa titik penerimaan atau tujuan dengan biaya transportasi yang minimal. Metode ini sering digunakan dalam masalah distribusi di mana ada kebutuhan untuk mengirimkan barang dari beberapa pabrik ke pabrik gudang. Metode simplik. Algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear atau PL dengan lebih dari 2 variabel. Ini merupakan prosedur iteratif yang mencari solusi optimal dengan melakukan perhitungan berulang-ulang hingga mencapai hasil terbaik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Yoga. Baik, saya mau menjelaskan tentang manfaat tujuan riset operasional. Manfaat riset operasional itu ada 3: pengambilan keputusan yang baik dan kontrol lebih baik dan mengurangi ketidakpastian. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan pengambilan keputusan yang lebih baik. Apa itu pengambilan keputusan yang lebih baik? Manfaat pengambilan keputusan yang lebih baik adalah riset operasional analisis kuantitatif yang manajer mengevaluasi berbagai alternatif yang dan kendala sebagai sehingga keputusan optimal dan optimal. Kontrol yang lebih baik adalah dengan menerapkan operasional organisasi, menerapkan kinerja dan mengukur produktif identifikasi masalah tindakan yang tepat waktu. Terus ada mengurangi tindakan kepastian. Itu mengurangi tindakan kepastian itu ada dan memanfaatkan model pemecahkan masalah dan riset operasional membantu mengurangi ketidakpastian pengambilan keputusan perusahaan lebih percaya diri dan strategi mereka. Baik, ada tujuan juga. Tujuannya ada 3 juga: menentukan kebijakan secara ilmiah dan menciptakan masalah feedback dan mengoptimalkan sumber daya. Saya akan menjelaskan menentukan kebijakan secara ilmiah. Kebijakan secara ilmiah itu terutama riset operasional membantu organisasi untuk mengambil ketindakan berdasarkan percaya ilmiah sehingga kebijakan itu lebih rasional dan terukur. Kedua, memecahkan masalah kompleks. Riset yang direncanakan untuk menangani masalah rumit di dalam kompleks termasuk sosial, ekonomi, dan pertahanan dengan menggunakan pemodelan matematis untuk menentukan solusi optimal. Yang ketiga, optimal sumber daya. Salah satu riset operasional untuk memisahkan sumber daya terbatas secara paling efisien, baik itu konteks produksi, distribusi, dan manajemen proyek. Next. Fungsi tujuan bibliografi. Fungsi ada 3: visual masalah, identifikasi sosial optimal, dan analisis sensibilitas. Dan kami akan menjelaskan tentang visual masalah. Visual masalah itu ada metode grafik yang memungkinkan penggunanya masalah jelas membantu memahami hubungan antara variabel, keputusan, dan kendala serta memudahkan analisis profesional. Dan identifikasi sosial optimal. Identifikasi sosial optimal dengan menerapkan grafik dengan mudah titik potong mewakili solusi optimal. Fungsi tujuannya sangat kombinasi variabel dan memberikan hasil terbaik. Ketiga,
Ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas itu metode grafik yang memungkinkan analisis sensitivitas terhadap perubahan masalah yang sementara perubahan dalam biaya atau sumber daya. Hal itu membantu untuk perubahan dalam mengakui solusi yang dihasilkan. Tujuan itu ada 4. 1. Mendukung pengambilan keputusan. 2. Akan memecahkan masalah optimasi, meningkatkan efisien operasional, dan 4. Memberikan dasar untuk metode lain. Saya akan menjelaskan satu persatu tujuan metode grafik. Tujuan metode grafik untuk mendukung untuk pengambilan keputusan. Tujuannya adalah mendukung pengambilan keputusan lebih baik, menyediakan visual dari masalah kompleks sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam berbagai alternatif. Kedua, memecahkan masalah optimasi. Metode ini tidak bisa masalah optimasi dengan memaksimalkan dan minimalkan fungsi tujuan bahwa kendala tertentu ini organisasi adalah hasil optimal dengan sumber daya terbatas. Dan ketiga, meningkatkan efisien operasional. Meningkatkan efisien operasional itu metode grafik organisasi mereka mengurangi biaya yang lebih hemat dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Terus karena memberikan untuk metode lain. Metode grafik pasti ada seringkali kita langkah-langkah apa untuk metode kompleks seperti metode simpleks, terutama ketika variabel terutama biasanya kedua. Dan akan dilanjutkan sama teman saya Aldi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai studi kasus. Ya, di sini jadi ada perumahan yaitu Megmat Cilengsi yang beralamatkan di kilometer 2 Cilengsi Bogor, dan dia ingin bangun suatu perumahan tapi dengan keterbatasan lahan yaitu sekitar 2000 meter persegi dan keterbatasan anggaran yaitu hanya 10 miliar. Untuk tipenya sendiri itu ada 2 tipe, yaitu ada tipe Raffenia dan juga ada tipe Regina. Next time. Baik, ini untuk harga jual daripada masing-masing tipe. Untuk tipe Raffenia itu ada 400 juta, biaya produksinya 300 juta, jadi developer mendapatkan keuntungan 100 juta. Sedangkan untuk tipe Regina yaitu harga jualnya 600 juta dan biaya produksi 450 juta, keuntungannya mereka sekitar 150 juta. Nah, untuk luas tanah yang diperlukan untuk setiap tipe, untuk Raffenia sendiri butuh 72 meter persegi, sedangkan tipe Regina itu butuh 90 meter persegi. Nah, developer ini harus mencari kombinasi rumah yang tepat untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Dengan menggunakan metode grafik, di sini bisa dilihat tabelnya tipe rumahnya, luas lahan dan juga biaya pembangunan serta keuntungan. Nah, untuk kendalanya yaitu luas lahan yang hanya 2000 meter persegi dan hanya 10 miliar untuk biaya pembangunan. Next time. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Yang pertama itu mencari variabel keputusan. Untuk tipe Raffenia itu sebagai X1 dan tipe Regina sebagai X2. Yang kedua ada fungsi tujuan, yaitu memaksimalkan atau memaksimalkan keuntungan. Z sama dengan 100 juta sebagai X1 tambah 150 juta X2. Fungsi kendala yaitu luas lahan 72 sendiri, ini adalah tipe luas yang dibutuhkan untuk Raffenia, dan 90 sebagai X2 itu sebagai luas yang diperlukan untuk tipe Regina. Kurang dari atau sama dengan 2000 meter persegi, dan untuk modal 300 juta untuk modal Raffenia dan 450 juta. Kurang dari atau sama dengan dana yang dimiliki hanya 10 miliar. Lanjutan. Nah, yang 4 itu ada berubah fungsi kendala menjadi persamaan. Permisalan-permisalannya ditemukan bahwa X2 itu sama dengan 2000 dibagi 90.
hasilnya sama dengan 22,22. Tapi karena di sini rumah, jadinya harus dibulatkan ke bawah menjadi 22. Sedangkan perpisahan X2 ditemukan 2000 dibagi 72 sama dengan 27,78. Dan ini harus dibulatkan lagi, jadi dalam kurung 28,0. Untuk sederhanaan 3X tambah 45X ini dari total modal dari pembangunannya. Permisalan X1 nya ditemukan sama dengan 22,22. Jadi dalam kurung 0,22 dan permisalan X2 nya itu ditemukan X1 sama dengan 100 dibagi 3, yaitu hasilnya 33. Dibulatkan kembali menjadi 33. Mungkin bisa dilihat lebih detail di layar. Selanjutnya itu ada pencarian titik kotak. Di sini 72x 1 ditambah 90x2 sama dengan 20.000 dikalikan 3 dan 3x1 dikurang 4,5x2 sama dengan 100 dikalikan minus 72. Jadi totalnya itu 216x1 ditambah 270x2 sama dengan 6.000 dan minus 216x1 dikurang 324x2 sama dengan minus 7.200. Jadi hasilnya itu minus 54x1 sama dengan minus 1.200x2 sama dengan 22. Disubstitusikan ke persamaannya yaitu 72x1 ditambah 92x2 sama dengan 2000. Ditemukan titik potongnya X1 nya itu sama dengan 0. Jadi titik potongnya itu dalam bentuk 0,22. Dan ini ada gambar grafiknya. Dan titik ekstrimnya ditemukan pada kasus ini itu ada dalam kurung 0,0, 0,022, 28,0. Lanjutlah. Yang ini substitusikan dari X1 dan X2 pada titik ekstrim. Jadi 100 juta keuntungan ditambah 150 sama dengan 0. Dan 0,22 titik ekstrimnya itu ditemukan keuntungannya itu sekitar 3 miliar 333 juta rupiah. Dan titik ekstrim yang terakhir itu ditemukan 2 miliar 778 juta rupiah. Nah, untuk kesimpulan pada tadi kasus ini, keuntungan maksimum dari kelompok itu sekitar 3 miliar 330 juta rupiah dengan membangun 0 unit rumah tipe Revinia dan 0 unit dan 22 unit tipe Regina. Nah, karena X1 dan X2 ini rumah, jadi harus dibulatkan. Tadi kan 22,22, jadi dibulatkan ke bawah menjadi 22. Dan untuk grafik suhu X1 ini sebagai rumah tipe 36, nah ini kurang diubah atau tipe. Harusnya ini yang tipe Revinia dan Y sebagai X2 ini harusnya tipe Regina. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Selanjutnya, baik teman-teman, tadi sedikit singkatnya untuk penjelasan penugasan kami. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Kita menerima 3 pertanyaan untuk mempersingkat waktu saja. Setelah ini kita tutup. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan berdiri sebut nama dan kelompok. Ya tidak sekarang kita. 10 menit.
Perkenalkan, nama saya Citra dari kelompok 1. Saya bukan ingin bertanya, tapi saya ingin meminta untuk dijelaskan dari gambar grafiknya dan titik potongnya ada di mana. Oke, next. Ada lagi yang mau bertanya? Rafi, silakan Rafi. Kenalkan nama saya Kenal dari kelompok 7. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengimplementasikan hasil dari analisis program linear untuk pengambilan keputusan dalam proyek pembangunan rumah. Boleh sebut. Bagaimana cara menginterpretasi hasil dari analisis program linear untuk pengambilan keputusan dalam proyek pembangunan rumah. Next, satu lagi. Pertanyaannya, berdasarkan studi kasus yang sudah dijelaskan, bagaimana cara mengidentifikasi fungsi kendala dan fungsi tujuan sebagai bagian dari pembentukan model sistematis dalam tahapan riset operasional? Boleh sekali lagi. Baik teman-teman, udah ada 3 pertanyaan yang kita simpan. Selebihnya jika teman-teman ada yang ingin bertanya akan kita bikin di konferensi ya teman-teman. Kami meminta waktu sebentar untuk diskusi menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Baik, saya mau menjawab kelompoknya Arya. Tadi pertanyaannya adalah berdasarkan studi kasus yang dijelaskan bagaimana cara mengidentifikasi fungsi kendala, fungsi tujuan sebagai berbagian dari pembentukan model sistematis dalam tahapan riset operasional. Jawabannya pertama ada langkah-langkahnya. 1. Memahami masalah. Kita harus memahami masalah secara dalam, masalah ingin yang diselesaikan. Kedua, identifikasi elemen model, variabel dan keputusan. Apa mengidentifikasi elemen model dan variabel keputusan? Pertama, apa yang dapat diubah tujuan, terus fungsi tujuannya dan kendalanya. Terus ketiga, rumusan model sistematis. Dalam rumusan model sistematis akan diterjemahkan elemen-elemen model ke dalam persamaan pertidaksamaan matematis. Terus tips tambahannya ada 3 juga. Visualkan masalah. Kedua, gunakan software validasi
model. Apakah ini sudah juga? Buat visual masalah, buat diagram dan tadi seperti diagram grafik membantu hubungan antara variabel biar secara jelas. Terus gunakan software seperti software yang seperti Excel dan Lingo atau MATLAB membantu menyelesaikan model matematis. Yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Abi, validasi model. Pastikan model yang di kondisi nyata terus solusinya masuk akal. Kita harus meriset apa yang kita pahami. Terus kesimpulannya yang tadi pertanyaannya adalah pembentukan model riset operasional untuk pembangunan perumahan melibatkan proses sistematis dengan memahami konsep, fungsi, tujuan, kendala, dan variabel keputusan serta menggunakan teknik-teknik yang tepat. Kita harus membuat model yang akurat dan berguna untuk pengambilan keputusan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi. Bagaimana cara menginvestasikan hasil dari analisis? Bagaimana cara menginvestasikan hasil dari analisis program linear untuk mengambil keputusan dalam proyek pembangunan? Analisis program linear adalah alat yang sangat berharga dalam optimasi sumber daya kepada proyek pembangunan. Hasil analisis ini dapat memberikan insight yang berharga untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Namun, bagaimana cara menginvestasikan hasil analisis ini agar memberikan dampak yang signifikan terhadap proyek? Kita akan memahami hasil analisis. Identifikasi variabel kunci. Pahami variabelnya, baru identifikasi hasilnya. 1. Alokasi sumber daya. Ada tenaga kerja, material, peralatan, anggaran. Untuk tenaga kerja, alokasikan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan setiap aktivitas berdasarkan hasil analisis. Yang material kedua, pesan material yang dapat jumlahnya dan tepat waktu, hindari kelebihan atau kekurangan material. Yang ketiga, peralatan, pastikan peralatan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam kondisi baik. Pengambilan keputusan strategis, pengambilan keputusan strategis ada jadwal proyek, pilihan teknologi, manajemen risiko. Jadwal proyek, buat jadwal proyek yang realistis dan fleksibel berdasarkan hasil analisis. Yang kedua, pilihan teknologinya. Evaluasi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, bandingkan biaya dan manfaat dari setiap teknologi sebelum mengambil keputusan.
Contoh penerapannya, misalnya dalam proyek pembangunan gedung, analisis program linear dapat menunjukkan bahwa meningkatkan jumlah tenaga kerja pada tahap awal proyek dapat menghemat waktu secara keseluruhan dan mengurangi biaya. Mengalokasikan lebih banyak tenaga kerja pada tahap awal proyek, menegosiasikan kontrak dengan kontraktor untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Tantangan dan solusi, keterbatasan model program linear memiliki asumsi-asumsi tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya. Tutup. Terima kasih ya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya mungkin grafik di sini ada kesalahan. Jadi kalau di zoom di sini itu 0. Itu karena saya SS-nya mungkin kurang zoom. Coba tolong tambahin begini. Nah, jadi kalau di zoom tampilan grafiknya seperti ini. Seperti ini potongnya yaitu 0,22, jadi dia akan berpotongan di atas. Jadi agak kesalahan di grafik aja karena pas saya ambil terlalu zoom, jadi awalnya itu dari mungkin itu sih. Semoga terjawab. Berarti untuk titik potong itu di 022 yang Sesuai. dibandingkan 33 derajat. Jadi kalau di sini kan jadi potongnya 0. Jadi potongnya kan dalam kurun 0,22. Itu karena kesalahan pengambilan pada grafiknya. Jadi kalau dia ngezoom, jadi pemotongannya itu nggak kelihatan. Jadi mungkin kalau grafik ada dari sini. Berarti yang mendapat nilai keuntungan yang berbeda itu titik potong. Ya, potong tersebut developer mendapatkan keuntungan 3.333 juta dengan menggunakan 0 tipe Raffenia dan 22 rumah tipe Remi. Ya, karena studi kasus udah, saya jawab udah, sekarang kita langsung game. Di sini kita kasih nama game saya itu adalah board game. Lalu gimana sih tata cara pemainnya? Boleh next. Di sini ada 6 poin tata cara bermain. Yang pertama itu kita menyediakan 8 soal. Yang kedua, satu soal hanya 1 menit untuk menjawab. Yang ketiga hanya 2 kali soal dibacakan. Jadi di sini teman-teman diminta untuk fokus. Aku nggak akan baca ulang lagi. Yang keempat hanya perwakilan kelompok untuk menjawab. Jadi nanti pas mau menjawab itu satu anggota kelompoknya maju ke depan untuk nunjukin jawaban itu ada di mana. Kenapa? Yang kelima, diperbolehkan diskusi dengan kelompok sebelum menjawab. Sebenarnya ini sangat menguntungkan kalau misalkan kalian dudukkan itu dekat kelompok, karena kan cuma waktu 1 menit, itu jadi cepet-cepetan. Yang keenam, kelompok yang salah menjawab tidak diperbolehkan menjawab lagi. Diperbolehkan di soal berikutnya. Jadi kalau misalnya kelompok 1 udah menjawab ternyata salah di soal yang nomor 1, berarti kelompok 1 tidak boleh menjawab lagi di nomor 1. Next di soal kedua baru bisa menjawab. Untuk menentukannya itu, kalau misalkan kalau misalkan ada yang sering, nanti kita akan adakan swift untuk menentukan siapa yang juara yang di atasnya. Boleh next? Ya, sebentar.
teman-teman lihat di sini tuh ada kotak jawabannya. Kenapa diminta buat lebih enak dudukkan kelompok? Karena 1 menit cepet-cepet masuk. Kita bisa cari jawabannya dari sini. Gitu. 8 soal jawabannya dari sini. Oke, sudah siap belum? Fokus. Siap kan teman-teman? Siap kan? Sudah siap? Mau disebut pertanyaannya? Siap ya? Sudah siap kan? Pertanyaan yang pertama merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasikan sumber daya yang optimal. Sekali lagi, mau langsung jawab? Metode transportasi. Boleh maju ke depan dulu. Jawaban yang salah. Bacain aja ulang. Tadi nomor berapa? Tan. 2. Tan. Bacain aja dulu soalnya ulang. Ya, soalnya diulang lagi ya. Dengar baik-baik ya. Mau langsung jawab atau diulang? Diulang aja dulu. Diulang ya. Diulang aja ya. Oke. Merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Nggak kelompok 2 di request dulu Cipedok. Ya ulang. Udah nggak bisa. Ya 1, 2. Enggak udah nggak bisa. 1, 2, 3. Siapa Tan? Sudah. Ini kan bismillah ya. Oh ya, perkenalan. Iya. Perkenalkan, nama saya Sabah Firda Masyarafa, dari kelompok 12. Jawabannya apa? Metode grafik. Mana? Coba sedikit. Nah, kan. Salah. Perkenalkan, nama saya Sabira Melia dari kelompok 10. Apa jawabannya? Jawabannya basic lab. Nah, katanya ada di sebelah mana? Di mana? Katanya di mana? Di SILBLEK. Boleh coba di next. Benar atau salah? Ya, benar. Boleh next. Lanjut. Nggak ada. Ya, sekarang lagi. Pertanyaan kedua, teknik matematis yang digunakan untuk memecahkan masalah optimasi dengan tujuan memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input. Fungsi tujuan ini biasanya dikenalkan dalam bentuk persamaan linear yang harus memenuhi kendala-kendala tertentu juga dalam bentuk linear. Taruh dulu kata jawab.
Mau ulang lagi atau Ulang. Satu kali lagi ya. Fokus ya. Teknik matematis yang digunakan untuk memecahkan masalah, optimasi dengan tujuan memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan yang bergantung pada variabel input. Fungsi tujuan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan linear yang harus memenuhi kendala-kendala tertentu juga dalam bentuk linear. Tangannya ke bawah dulu. Tangannya ke bawah dulu. Tangannya ke bawah dulu. 1, 2, 3 sambil. Nama saya Nagas Fiati, kelompok 8. Apa jawaban? Linear. Boleh coba di. Tuh, LINER. LINER. Oke, coba di next. Mana sih, Nak? Itu loh di atas. Ya, sama. Kelompok 8 ya? Iya. Oke, next. Pertanyaan ketiga. Merupakan suatu metode yang digunakan untuk memilih jalur pengiriman atau distribusi sejumlah barang atau Apa? Masih jawab. Yaudah, karena bawa dulu. Taruh. Taruh dulu. Bantu lihat. Terus habis itu Ulang ya. Oke, Oke, langsung ya. Sabar ya. Dipikirin dulu jawabannya. Udah. 1, 2, 3. Ya, lanjut. Di mana? Ya, gimana? Ya. Pertanyaan yang keempat. Titik pada grafik tempat garis memotong suhu. Masih jawab. Apa? Titik potong di mana? Maju. Coba kita next. Kelompok berapa? Siap, next. Soal kelima. Metode grafik terdiri dari 2 fase, yaitu metode isoling dan metode tunggu. 1, 2, 3. Boleh. Mana? Apa? Dari mana? Boleh di ya. Sama semua pun. Lanjut. Oh iya benar ya. Soal ke-6, 2 soal lagi. Penerapan metode-metode ilmiah. Sudah mau jawab? Mau langsung jawab? Maju ke depan. Sabil, boleh.
Riset operasional atau sering disingkat menjadi riset operasi. Tunggu dulu. Apa? Gini. Taruh tangannya. Taruh tangannya. Ya. 1, 2, belum. Boleh next. Woi. Bukan. Itu lagi. Mau langsung jawab? Boleh. Soal dulu dong. Soal enggak, jangan soal dulu. Mau soal dulu. Soal dulu. Soal dulu aja. Soal dulu aja ya. Biar semuanya bisa tahu jawabannya apa. Pendekatan visual. Ada lagi tuh. Yang 2 juga. Boleh di next. Jadi cukup sekian aja untuk gamesnya. Untuk kelompok 8, 10, dan 1. Silakan ke Dah, depan. yang juara 3. Sweet. Iya, nanti dulu. Boleh. Apa? Gak ada dong. Gak ada dong. Ngomong lagi. Karena kelompok 10 sama kelompok 1 sama, kita berlakukan swing untuk menentukan juara kedua. 3 kali. Iya, pertanyaan aja kan. Ada. Ya deh, pertanyaan aja kan. Pertanyaan tambahan. Jadi swing aja. Ya. 3 kali. Nah, sekarang dulu. Ya, 1, Ini ketua ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2-1. 21. Aduh.